Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Prayogi, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Dalam Negeri PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alur pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan infografis yang saya buat. Baik, langsung saja. Adapun jenis-jenis pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat itu terbagi ke dalam 4 jenis pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Nah, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada dalam lingkup provinsi itu sendiri merupakan salah satu dinas yang tidak memiliki kewenangan berupa pelayanan langsung kepada masyarakat, melainkan pelayanan kepada instansi pemerintah atau pihak swasta atau pihak-pihak lainnya yang berbentuk non-personal. Nah, adapun keempat jenis pelayanan tersebut diantaranya yang pertama yaitu konsultasi, yang kedua penyediaan informasi, verifikasi dan pemanfaatan data kependudukan, kemudian yang ketiga audiensi instansi pemerintah daerah dan lembaga lain, kemudian terakhir yang keempat yaitu penyediaan narasumber. Nah, langsung saja. Adapun alur pelayanan konsultasi yaitu mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan standar pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan oleh tamu atau pengguna layanan yaitu yang pertama, membawa surat tugas, kemudian membawa dokumen atau berkas yang ingin dikonsultasikan, kemudian menggunakan tanda pengenal atau membawa identitas, kemudian atau datang langsung ke tempat atau kantor Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kemudian setelah persyaratan lengkap, kemudian tamu atau pengguna layanan langsung menuju ke petugas informasi. Nah, kemudian selanjutnya akan diarahkan untuk menyampaikan keperluan atau mengisi buku tamu. Nah, selanjutnya tamu atau pengguna layanan itu menerima informasi dari petugas terkait proses pelayanan konsultasi. Kemudian yang terakhir, tamu atau pengguna layanan akan menerima layanan konsultasi dari sekretariat atau bidang fasilitasi pendaftaran penduduk atau bidang fasilitasi pencatatan sipil atau bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan atau bidang kelembagaan sesuai dengan perihal yang akan dikonsultasikan pada saat hari itu juga apabila pejabat yang berwenang berada di tempat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ialah alur pelayanan penyediaan informasi, verifikasi dan pemanfaatan data kependudukan. Nah, adapun persyaratan yang harus disiapkan yaitu membawa surat tugas, menggunakan tanda pengenal atau membawa identitas dan datang langsung ke kantor Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat. Nah, adapun tahap selanjutnya itu tamu atau pengguna layanan menuju ke petugas informasi, kemudian akan diarahkan untuk menyampaikan keperluan atau mengisi buku tamu. Kemudian selanjutnya tamu atau pengguna layanan menerima informasi dari petugas terkait permohonan pengguna layanan. Nah, kemudian yang terakhir, tamu atau pengguna layanan akan menerima layanan penyediaan informasi atau verifikasi dan pemanfaatan data kependudukan dari sekretariat atau bidang fasilitasi pendaftaran penduduk atau bidang fasilitasi pencatatan sipil atau bidang
pengelolaan informasi, administrasi kependudukan, dan atau bidang kelembagaan yang akan dilayani pada hari itu juga apabila pejabat yang berwenang ada di tempat. Nah, kemudian untuk alur pelayanan yang ketiga yaitu alur pelayanan audiensi instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lain. Nah, adapun persyaratan yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama menyampaikan surat permohonan audiensi tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang berisi tujuan audiensi secara jelas, waktu pelaksanaan audiensi, dan nomor kontak personal yang dapat dihubungi. Kemudian yang kedua, pengguna layanan datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan permohonan audiensi secara jelas disertai kartu identitas yang jelas. Nah, kemudian setelah persyaratannya siap, tamu pengguna layanan menuju ke petugas informasi untuk selanjutnya diarahkan untuk menyampaikan surat permohonan audiensi yang ditujukan kepada kepala dinas. Nah, kemudian tamu atau pengguna layanan akan menerima informasi dari petugas mengenai kepastian atau balasan surat permohonan audiensi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, tamu atau pengguna layanan menerima layanan audiensi oleh kepala dinas secara langsung atau pejabat lainnya sesuai dengan surat disposisi dari Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk jangka waktu penerimaan pelayanan audiensi ini maksimal selama 2 hari kerja setelah surat disposisi ditandatangani oleh Kepala Dinas. Nah, kemudian untuk alur pelayanan yang keempat atau yang terakhir yaitu pelayanan penyediaan narasumber. Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama menyampaikan surat permintaan atau permohonan narasumber, asistensi, bimbingan teknis tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang berisikan materi, tempat dan waktu pelaksanaan, dan nomor kontak personal yang dapat dihubungi. Kemudian yang kedua, pengguna layanan datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat dan menyampaikan permohonan narasumber secara jelas disertai kartu identitas yang jelas. Nah, kemudian selanjutnya pengguna layanan menuju ke petugas informasi yang selanjutnya petugas informasi akan menerima surat permohonan narasumber yang ditujukan kepada kepala dinas. Yang selanjutnya petugas informasi akan menginformasikan mengenai balasan surat permohonan dari narasumber yang telah diajukan. Nah, kemudian yang terakhir, tamu atau pengguna layanan menerima layanan penyediaan narasumber oleh kepala dinas secara langsung atau pejabat lainnya sesuai dengan surat disposisi dari kepala dinas. Nah, untuk layanan penyediaan narasumber ini dapat diterima balasannya maksimal 2 hari kerja setelah surat ditandatangani atau disposisi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Nah, demikian beberapa alur pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.